bahwa kelulusan bahwa kami memang lulus dinyatakan peserta. Kemudian dilakukan perbaikan ataupun pemenuhan papernya. Nah, selanjutnya keluar jadwal untuk ke Malaysia ya. Kalau Febri gimana? Kalau saya ini penelitian kedua deh. Sebelumnya itu penelitiannya dari bikin bot WhatsApp. Bot? Jadi misalnya kita nanya AI nih, Artificial Intelligence. Tapi platformnya itu masih menggunakan bot WA. Seperti kita lihat kan ada bot WA, kita tanya, yang dijawab. Iya. Kita ketik nama kita, dia memanggil sendiri tentang informasi kita gitu. Oke. Bener Bu, karena bot ini udah saya jalankan 1 tahun ya. Dari 5 Februari 2024 yang lalu. Jadi di situ rata-rata penggunanya memang anak sekolah, siswa menggunakan. Kemudian rata-rata mereka bertanya sehari bisa 25 pertanyaan. Oke. Dan jawaban akurasinya juga di atas 75% ya untuk AI. Berarti ini memang sudah ada ya? Kamu bangun, sudah dibangun sebelumnya ya? Tapi dia berbeda platform deh. Oke, luar biasa ya. Kok bisa sampai ke situ kamu mikirnya itu? Untuk apa sebenarnya kamu buat ini? Artificial Intelligence ini untuk apa kamu buat? Kalau yang dibuat WA-nya memang ide. Yeah. Memang untuk iseng kita Yeah. bilang kan. Kemudian lama-lama saya online kan, jalankan. Kemudian saya tunjukkan proyeknya. Nah, karena biar lebih bagus, saya bikin platformnya di website. Oke, apa namanya kalau di Febri ini? Kalau di website kemarin nama brandnya yang kami bawakan Inspira AI. Inspira AI. Inspira AI projectnya Febri bersama teman-teman ya? Siap. Ya, dari Labuan Batu nyampe ke UTM Malaysia, Universitas Teknologi Mara. Ya, salah satu kampus teknologi terkemuka ya di Malaysia tentunya. Wah, ada aplikasi UMKM, ada bot tadi ya, apa tadi namanya? AI berupa bot gitu ya. Familiar dengan aplikasi ini kalian bisa sampai sana itu di sininya hanya tenang-tenang aja atau ada nggak persiapan kalian? Nah, kalau untuk persiapan sih pastinya ada ya, walaupun kami memang sudah mengetahui aplikasi tersebut, tetap saja kami melakukan pemahaman lebih dalam lagi sehingga untuk exhibition di sananya kami lebih santai dan lebih betul-betul memahami apa yang kami miliki atau apa yang kami bawa ke sana. Nah, sehingga mungkin dari hal tersebut penyampaian kita lebih sederhana sehingga dapat mudah diterima oleh juri-juri yang di UITM. Kalau saya persiapan untuk buat ulang lagi, karena sebelumnya kan dari platform buat WA, mereka berbeda platform. Kalau di anak IT berbeda teknologi lah kita bilang. Jadi proses developmentnya dari kami ngedesain buat tampilan sampai sistem jadinya itu kami 18 hari untuk ngedevelopment ulangnya. Kemudian untuk mempersiapkan servernya, kemudian hostingnya, itu di development. Oh, itu servernya sendiri? Iya, sendiri. Saya beli server dari layanan luar, VPS, tapi lokasinya di Amerika Serikat. Terus berapa biaya yang kalian habiskan untuk sebuah project kalian ini? Kalau Dani mungkin karena kerjasama dengan antar prodi ya, jadi mungkin lebih murah gitu. Kalau Febri gimana? Kalau saya murah juga, karena model AI yang saya gunakan ini memang open source. Jadi ini memang dari bawaan Google. Nama modelnya itu Google Generative AI. Kami memanfaatkan modelnya. Jadi untuk biaya kami cuman server saja. Itu per bulannya cuman 30.000, emang dipangkas itu aja. Oh, berarti teknologi itu nggak semahal yang kita bayangkan ya? Wah. Untuk biaya keberangkatan kalian gitu kan, pasti teman-teman nanti yang mungkin mau mencoba keberuntungannya untuk di tahun 2026 di exhibition selanjutnya pasti kan bertanya, mahal nih kesana, nggak usah gitu. Jadi yang punya kemampuan, punya produk andalan, jadi nggak berani gitu. Gimana kalau masalah biaya? Kalau masalah biaya semuanya ditanggung oleh pihak kampus, ya kita tinggal nambah-nambah uang saku. Karena dari kampus juga kita ada uang saku. Dan
mulai dari pembuatan paspor, kemudian pembelian tiket, itu semua sudah ditanggung kampus, sehingga memang kita ya tinggal mempersiapkan apa yang kita bawa ke sana, itu saja yang harus dipersiapkan. Kalau untuk biaya sudah tidak ada kekhawatiran lagi, karena kan pengantaran kita juga bersama dosen, sehingga makan pun sampai ke tempat tujuan itu masih ditanggung oleh pihak kampus. Nah, sesampai di sana kami itu di asrama UITM. Nah, makannya sama-sama di tempat yang sama, sehingga mungkin kalau untuk pengeluaran cuma sama. Nah, mungkin bedanya itu pas pulangnya saja beli oleh-oleh. Oleh-oleh. Oleh-olehnya yang berbeda ya. Makannya sama, tiketnya sama, penginapan sama, oleh-olehnya yang berbeda ya. Ceritanya di sana ini gimana nih? Kalau dari saya sendiri, yang pertama-tama memang senang karena baru pertama kali ke Malaysia sana. Kemudian untuk persiapan kita sama-sama juga di malam sebelum hari H, persiapan untuk penguasaan materi yang untuk dibawakan. Kemudian untuk menghadapi juri, ya di situ kami bisa pilih bahasa bebas, kita bilang. Ya, sama juga, hampir sama dengan si Febri. Senang karena pertama kalinya juga, sehingga memang di malam sebelum exhibitionnya kami juga sama-sama belajar penguasaan materi, sehingga ketika memang sudah datang ke perpustakaan ya, tempat exhibitionnya di perpustakaan, nah, ke mejanya masing-masing, karena ada satu meja, ada 80 peserta, dan kebetulan kami samping-sampingan juga, dan ketika juri datang, nervous itu ada, untuk pertama kalinya ada, namun lambat laut kita kembali tenang, bisa menghadapi, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dosen pengujinya. Ya, kalian dapat hadiah apa di sana dari hasil proyek kalian? Ya, kami mendapat sertifikat di kategori gold. Gold, emas. Ya, emas. Berarti ini yang tertinggi ya? Di bawahnya ada lagi? Di bawahnya ada silver, ada juga bronze. Silver dan bronze. Oke, mahasiswa Universitas Labuan Batu nyabet apa aja di exhibition kedua ini, tahun ini? Selain emas, apa lagi? Kita ada dapat silver 3 dan juga bronze 1. Yang bronze ini yang online ya. Oke, kalau yang goldnya dapat berapa? 2. 2. Ada yang nggak dapat sama sekali? Iya. Dapat semua? Dapat semua. Alhamdulillah, berarti ada hasilnya ya. Luar biasa nih prestasinya, udah berani bertarung di negara Malaysia. Nah, sekembalinya kalian ke Labuan Batu itu, ada nggak sih kalian tuh disuruh semacam meningkatkan kembali proyek yang belum sempurna ini, atau mungkin revisi-revisi yang diberikan oleh si juri tadi di sana, ada nggak kalian diminta untuk melengkapi proyek kalian ini? Kalau saya ada, Bu. Ini kan karena ada 2 juri ya. Ada 2 juri. Di juri pertama diminta WhatsApp saya. Kemudian jurinya bilang, proyek kamu ini udah nggak di level 1 atau 2, melainkan di next level. Masya Allah, iya. Terus? Kemudian disuruh untuk melengkapi dan menambahkan fitur baru untuk MOU tahun depan. Dengan proyek yang sama, tapi dengan tampilan yang sudah diperbaharui seperti itu. Berarti kamu ditunggu di sana. Kamu mau buat apa untuk melengkapi ini? Untuk melengkapinya, mungkin saya menambahkan berbagai fitur yang sebelumnya fiturnya belum ada, bakal ada. Semisalnya, kalau kita menggunakan AI kan, kita nge-prompt by text ya, kita tanya gitu. Ini kemungkinan bisa pakai suara atau video, dan kemudian kita bisa live browsing, jadi dia langsung real time dia, langsung ada di browsing. Dia nge-browsing dia ke Google atau ke search engine apapun gitu. Bisa-bisa nanti kamu geser ChatGPT nih nggak? Sepertinya tidak lah. Nggak ada yang mau kesana Nggak ada. ya? Tapi kalau bisa bikin lebih bagus sih kenapa nggak? Iya, karena saya ini sebenarnya konsum. Ibaratnya si Google ini buat model sendiri, saya ngekonsum modelnya. Itu tergantung inovasi kita bangunnya seperti apa. Mereka open source, kita nggak dikenakan biaya. Dan ada juga versi yang dikenakan biaya. Nah, jadi mereka mensupport programmer-programmer atau para pengembang junior untuk bisa menciptakan hal sesuatu gitu.
Terus berkarya ya Febri. Nanti kamu bisa direkrut Google kamu. Amin. Terakhir, apa sih pengalaman yang kalian dapatkan dengan adanya International Thinker ini? Tentunya yang pertama itu pengalaman kita lebih luas. Untuk pertama kalinya kita go internasional. Dan yang kedua pastinya kita mendapatkan relasi atau jaringan di luar. Sampai saat ini kami masih komunikasi dengan teman-teman di Malaysia. Itu adalah salah satu pengalaman yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kita. Sehingga kita sudah memiliki teman di Malaysia. Kapanpun nanti kita ke Malaysia mungkin bisa bertemu lagi. Kemudian mendapatkan suatu penghargaan yang di kategori gold itu juga adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Untuk pertama kalinya mengikuti exhibition internasional sudah mendapatkan di kategori gold. Mungkin itu saja. Sama sih. Memang ya seperti dibilang Bang Dani, pengalaman mengikuti perlombaan di Malaysia. Kemudian dapat teman juga di sana. Mereka juga ramah-ramah sama kami juga. Bantu lihat-lihat di kampus UTM. Kemudian dapat pengalaman sama juri-juri di sana. Kemudian pesertanya pun banyak gitu. Jadi melatih mental juga di sana. Kemungkinan di kedepannya mau perlombaan apapun bisa nggak ragu-ragu lagi lah. Oke, mantap ya. Kalau ada tahun depan pasti ikut lagi ya. Dani udah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Karena dia akan menamatkan studinya di tahun ini. Kalau nggak bulan 5, bulan 9. Kalau Febri masih banyak nih, kesempatan lagi. Masih Semester 6 ini sekarang. bisa setahun lagi ya? Bisa. Setahun 12 bulan. Kalau ada sebulan 1 kali perlombaan bisa 12 kali lagi kamu ikutin. Oke, pemirsa. Singkat saja, hari ini kita bersama mahasiswa berprestasi dari International Thinker yang diadakan oleh UiTM, Universitas Teknologi MARA di Malaysia, dan mereka adalah peraih gold dari proyek-proyek yang mereka buat. Nah, seperti tadi kata Febri, bahwasanya ini adalah jalan pembuka. Mungkin dari awal-awal untuk apply di International Thinker ini dia agak ragu, tapi begitu sudah cemplung ke dalamnya, wah, kalau ada perlombaan di negara Amerika sekaligus, wah sahabat nih gitu ya kan. Untuk teman-teman yang ingin memiliki kesempatan juga untuk mengikuti the next exhibition di International Thinker, mungkin salah satunya atau mungkin ada perlombaan-perlombaan lain yang secara nasional maupun internasional, jangan takut untuk jangan takut untuk mengikutinya. Bahwasanya mereka ini sudah membuktikan Universitas Labuan Batu membuka cakrawala berpikir mereka terlebih-lebih untuk berprestasi selama masa studi. Rizky Hamdani ini udah ke Jawa, udah ke Ambon ya? Ambon juga sudah melalui Universitas Labuan Batu. Kalau Febri saya nggak tahu nih, karena baru ini nih bertamu di podcast Universitas Labuan Batu ya. Langsung ke Malaysia. Nanti mungkin kita tunggu kedatangannya kembali di podcast ini dengan prestasi-prestasi lainnya baik nasional maupun internasional. Ya, ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman sebagai motivasi? Yang paling muda dulu deh. Ya, ini dia tuh sedikit berbicara tapi banyak berbuat kayaknya. Atau masih malu-malu ya? Malu-malu. Oke, silahkan Febri di sini kameranya. Ya, kalau motivasi apa ya? Dari saya sendiri, jangan pernah putus asa, coba terus. Kalau kami anak IT ini, kalau ada error, jangan dulu nyerah, kita perbaiki sampai bisa. Jadi coba terus lah, jangan sampai mundur lah, jangan sampai menyerah. Itu aja sih. Kalau saya lebih ke mengajak teman-teman mahasiswa-mahasiswi lainnya untuk lebih aktif melihat perlombaan baik conference maupun exhibition nasional maupun internasional. Intinya kalau mau internasional lebih perdalam lagi bahasa Inggris kita. Oke, baik pemirsa, itulah tadi perbincangan saya bersama mahasiswa berprestasi melalui International Thinker yang diadakan oleh UiTM Malaysia, Universitas Teknologi MARA, dan saya menantikan mahasiswa-mahasiswi berprestasi lainnya baik itu nasional maupun internasional untuk berbagi bersama mahasiswa lainnya tentunya di podcast Garis Narasi Universitas Labuan Batu TV. Terima kasih sudah bersama kami beberapa
menit ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menggugah kalian semua untuk tetap belajar tanpa putus asa. Terlebih-lebih untuk mahasiswa baru, calon mahasiswa nih. Nah, Universitas Labuhan Batu bisa menjawab semua kebutuhan kalian. Apapun yang kalian butuhkan untuk saat ini melalui program melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, baik itu jurusan Teknologi Informasi, Sistem Informasi, kemudian yang ingin bertani ada agroteknologi, kemudian untuk yang ingin diploma ada juga nih manajemen D3 Manajemen Informatika. Untuk yang ingin belajar hukum silakan masuk ke Fakultas Hukum. Yang ingin menjadi guru silakan masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhan Batu di program studi Pendidikan Biologi, Matematika dan juga Kewarganegaraan. Baik, saksikan tayangan lainnya dari podcast Garis Narasi Universitas Labuhan Batu TV. Saya Rusni Nasution dan kedua narasumber undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.